Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini kami akan membahas tentang tujuan dan hal yang berkaitan dengan analisis teknis dan teknologi. Analisis ini merupakan analisis yang keempat yang kita pelajari dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, sebelumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang tujuan dari analisis teknis dan teknologi. Yang pertama, menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis. Yang ketiga, menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Yang keempat, menganalisis layout pabrik dan layout pembangunan dan fasilitas lainnya. Yang kelima, menganalisis teknologi yang akan digunakan. Hal pertama yang perlu dipahami dalam analisis ini yakni penentuan lokasi bisnis. Lokasi yang dimaksud ialah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik lokasi lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran. Namun, pembahasan dalam bab ini akan lebih dispesifikkan pada penentuan lokasi lahan pabrik. Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional dan biaya investasi. Pemilihan lokasi bisnis yang salah akan menimbulkan beban yang tak terbatas bagi perusahaan. Dan penentuan lokasi bisnis itu sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yakni variabel utama atau primer dan variabel pendukung atau variabel sekunder. Faktor utama yang pertama yakni ketersediaan bahan mentah. Hal ini dikarenakan jika lokasi bisnis jauh dari ketersediaan bahan mentah, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Karena di dalam bisnis ada yang disebut dengan biaya pengangkutan bahan mentah. Faktor utama yang kedua yakni letak pasar yang dituju. Hal ini dikarenakan biaya distribusi bukan hanya diperhitungkan untuk mengangkut barang mentah menjadi barang jadi, melainkan juga biaya untuk mengangkut barang jadi ke pasar yang dituju. Faktor utama yang ketiga yakni ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi, karena sumber energi diperlukan untuk menggerakkan mesin, dan ketersediaan air serta fasilitas komunikasi dapat menunjang kegiatan produksi. Faktor yang keempat yakni ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja juga berpengaruh pada biaya produksi. Misalnya pada industri padat karya, mereka akan cenderung memilih lokasi di daerah dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan upah yang murah. Faktor utama yang terakhir yakni ketersediaan fasilitas transportasi. Hal ini dikarenakan ketersediaan fasilitas transportasi tidak hanya berpengaruh pada biaya angkut bahan mentah, melainkan juga pada pengangkutan tenaga kerja dari tempat tinggal ke lokasi bisnis. Dan melanjut pada faktor pendukung atau faktor sekunder. Di antaranya yaitu hukum, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat, iklim, keadaan tanah, dan struktur topologis lain, sikap masyarakat terhadap ide bisnis yang akan dijalankan, rencana pengembangan perusahaan di masa mendatang, serta yang terakhir yang perlu dipertimbangkan ialah biaya pengerasan tanah. Selanjutnya yaitu penentuan luas produksi. Luas produksi merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Luas produksi harus direncanakan secara matang agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Luas produksi berbeda dengan luas perusahaan. Hal ini karena mengukur luas perusahaan tidak hanya dapat diukur dengan pendekatan luas produksi saja, tetapi juga dapat diukur dengan beberapa indikator berikut. Yang pertama, bahan dasar yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika bahan dasar tertentu mendominasi seluruh proses produksi. Seperti contoh yaitu bahan dasar beras pada pabrik tepung. Yang kedua, barang yang dihasilkan. Indikator ini dapat digunakan jika barang yang dihasilkan menggunakan berbagai bahan yang memiliki tingkat kepentingan yang relatif sama. Contohnya,
perusahaan roti yang menggunakan bahan dasar tepung beras, tepung terigu, dan telur. Yang ketiga, peralatan mesin-mesin yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika alat produksi jangka panjang memegang peranan utama dalam perusahaan tersebut. Contohnya, kandang dalam peternakan ayam. Dan yang keempat, jumlah pegawai yang digunakan. Indikator ini digunakan jika perusahaan menggunakan berbagai bahan dasar dan proses produksinya merupakan kegiatan yang padat oleh tenaga kerja. Contohnya, industri linting rokok. Faktor-faktor yang membatasi luas perusahaan dan harus dipertimbangkan dalam menentukan luas produksi adalah 1. Batasan permintaan pasar, yaitu jumlah barang yang diproduksi. Kedua, batasan kapasitas mesin, yaitu kemampuan mesin dalam memproduksi barang. Ketiga, batasan jumlah dan kemampuan tenaga kerja. Yang keempat, batasan kemampuan finansial dan manajemen. Kelima, batasan ketersediaan bahan dasar. Dan yang keenam, batasan ketersediaan faktor-faktor produksi yang lain. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan mesin dan peralatan. Yang pertama, kesesuaian dengan teknologi. Yang kedua, harga perolehan. Yang ketiga, kemampuan. Dan yang keempat, tersedianya pemasok. Kelima, tersedianya suku cadang. Keenam, kualitas. 7, umur ekonomis. Teknologi yang paling maju belum tentu sesuai dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Selain manfaat ekonomi, ada beberapa hal berikut juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi. Yang pertama, kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Kedua, kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, kemungkinan untuk mengembangkan teknologi di masa yang akan datang. Keempat, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang penentuan layout pabrik dan bangunan. Layout pabrik merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Kriteria yang digunakan untuk menilai layout yang baik diantaranya ialah dengan meminimalkan jarak angkut antar bagian, aliran material yang baik, efektif dalam penggunaan ruang, luas, memberikan keselamatan atas barang-barang yang diangkut, memungkinkan adanya perluasan bisnis, meminimalkan biaya produksi, serta memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi keselamatan tenaga kerja. Terdapat 3 macam tipe layout, yaitu layout proses atau fungsional, yakni di mana mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout ini cocok bagi perusahaan yang berproduksi untuk pesanan di mana banyak pesanan yang berbeda baik dalam bentuk, kualitas maupun jumlah. Kedua yaitu layout produk atau garis, di mana mesin-mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produk yang akan dibuat. Layout ini cocok digunakan bagi perusahaan yang berproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang terakhir ialah layout kelompok, yakni di mana mesin-mesin dan peralatan yang memuat serangkaian komponen yang sama dikelompokkan pada suatu tempat. Layout ini merupakan kombinasi antara layout produk dan layout proses. Pembahasan yang terakhir yakni pembahasan mengenai sumber data.
Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan untuk analisis ini ialah data mengenai lokasi bisnis, luas produksi, mesin, peralatan dan teknologi, serta data layout. Dan data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis teknis dan teknologi ialah data tentang spesifikasi peralatan dan teknologi yang akan digunakan, profil masyarakat, profil daerah, literatur, penentuan luas produksi, lokasi bisnis, pemilihan mesin, peralatan, teknologi, dan layout. Sekian presentasi yang dapat kami sajikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.